Thompson News Radio. Sembilan 93,3 FM Thompson News Radio Bali. Sahabat Thompson, 3 menit sudah kita meninggalkan pukul 3 sore waktu Indonesia. Dan masih bersama Didiana di hari ini, hari Selasa 2 Januari 2024. Di masih akan terus bersama Anda sampai di jam 4 sore nanti. Sahabat Thompson, seperti biasa di setiap hari Selasa, Thompson News Radio bekerja sama dengan Diamet Bali akan menghadirkan talk show atau bincang-bincang tentu di seputar kesehatan. Dan untuk kesempatan hari ini kita akan bersama-sama berbincang mengenai psikologi atau kesehatan jiwa. Sahabat Thompson, tahun 2023 baru saja berlalu dan kita tinggalkan. Dan bisa dikatakan tahun 2023 merupakan tahun yang luar biasa untuk kita semua. Tekanan hampir dirasakan oleh semua orang. Dan tidak jarang tekanan itu membuat seorang menjadi putus asa dan gelap mata hingga membuat mereka mengambil jalan pintas untuk bisa keluar dari tekanan itu. Dan salah satu jalan pintas yang diambil adalah suicide atau bunuh diri. Sahabat Thompson, maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di sepanjang tahun 2023 membuat rasa prihatin yang teramat dalam bagi kita semua. Apalagi ternyata bunuh diri tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Nah, sahabat Thompson, untuk membahas fenomena maraknya bunuh diri di sepanjang tahun 2023 dan selama ini, pada sore hari ini telah hadir di studio Thompson News Radio Bali, Ibu Ira Putriani Juwita, SC Psikolog, yang akan berbagi informasi pada kita tentang meningkatnya fenomena bunuh diri. Selamat sore, Bu Ira. Sore Mbak Dian, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Cerah ceria? Alhamdulillah Bu, tetap semangat. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga buat Sobat Thompson News dimanapun berada. Semoga tahun 2024 ini memberikan pencerahan bagi semuanya. Dan sukses selalu, bahagia selalu, dan sehat selalu. Amin. Aduh, harus pakai semangat baru ya Bu. Iya. Nah Bu, tadi kan barusan saya sampaikan tentang fenomena suicide atau bunuh diri ini ya Bu. Memang prihatin banget ya. Kayaknya di sepanjang tahun 2023 nih yang banyak banget kasus-kasus ini. Sepertinya ada suatu kok jadi kayak penyakit menular gitu setelah mendengar di sana ada yang ini kok terus nggak lama terus hampir bisa dikatakan kejadiannya tuh beruntun, jangka waktunya tuh mungkin tempatnya berjauhan, tapi kok karena kita melihat mendapatkan informasi dari media massa, jadi kayak waktunya tuh mepet-mepet banget, cuma tempatnya aja yang berbeda. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah apa sih sebenarnya yang membuat seseorang itu mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupannya? Dilihat dari psikologi. Iya, itu tadi ya. Tadi kalau penyakit menular tuh memberikan ide mungkin tepatnya. Ketika misalnya dulu kan medsos nggak seperti sekarang ya. Betul. Kita itu ide bisa dari mana-mana. Sekarang kita buka medsos apa gitu kan, itu gitu kan. Ya, jadi buat orang-orang yang sudah memang berputus asa itu kayaknya ide bagus gitu ya. Jadi memang ada pergeseran Mbak Dian antara keinginan bunuh diri dulu dan sekarang gitu ya. Kalau dulu itu biasanya memang orang yang memang sudah punya gangguan mental gitu ya, punya penyakit-penyakit berat, schizofren, bipolar gitu ya, memang punya keinginan untuk ke sana. Nah, yang sekarang ini karena anak-anak juga termasuk gitu, karena padahal kalau kita lihat secara fisiknya ya anak-anak itu sehat-sehat aja, tapi beban secara psikis, secara emosi itu yang anak-anak itu tidak kuat menanggung. Jadi kalau misalnya anak-anak itu biasanya dia terjadi korban pelecehan, dia malu, pelecehan seksual khususnya gitu ya. Dia malu dibully oleh lingkungan sekitarnya, atau dia merasa berdosa, dia merasa kotor badannya gitu ya. Dia merasa tidak punya masa depan lagi gitu ya. Jadi itu
salah satu penyebab bunuh diri. Atau anak lain bisa juga karena ditinggal bercerai orang tuanya masing-masing menikah gitu kan, dianya ditinggal, nah dia merasa tidak punya siapa-siapa lagi, itu juga bisa menjadi penyebabnya, mendorong gitu. Nah kalau di Jepang khususnya itu, kalau bunuh diri harakiri itu kan dia bertanggung jawab atas kesalahan yang pernah diperbuatnya gitu, atau dia merasa malu, atau dia bertanggung jawab karena tidak bisa menyelesaikan tugas. Jadi dia mempertahankan harga dirinya. Nah justru kalau yang di sini itu justru dia tidak punya harga diri lagi gitu Mbak Dian. Jadi dia menganggap dirinya sudah lemah, dia menganggap tidak berguna lagi. Nah itu salah satu motivasi ingin bunuh diri gitu. Misalnya ditinggal pacar yang berlarut-larut gitu ya, nggak ada orang lain perempuan atau laki-laki di luar sana yang sebaik gitu kan, aku ditinggal sendirian. Nah itu yang seperti itu gitu. Pada orang-orang tertentu yang dia tidak punya lingkungan pergaulannya sedikit, atau memang dia dibully dengan orang lain gitu kan, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah yang seperti itu sih, hasil bullying itu bisa mempengaruhi emosi seseorang. Sadis ya Mbak. Iya. Bahwa itu dampaknya itu besar sekali ternyata gitu, yang itu yang harus kita jaga gitu. Ya, berarti kan bedanya harakiri di Jepang sama harakiri di sini. Harakiri di Indonesia tuh jauh banget ya. Iya, gitu. Jadi mungkin idenya dilihat, tapi permasalahannya yang tidak gitu. Tapi kan repotnya gitu, ada beberapa komik yang dari sana itu ada yang seperti itu, bagaimana menjelaskan cara-caranya secara detail. Iya, yang itu kan yang mungkin kalau itu dilihat kan gawat gitu Mbak Dian gitu. Terus game-game ya, game-game yang rasanya kalau orang lain kelindestruk gitu kan, bisa bangun lagi kalau komik kartun gitu ya. Nah yang itu yang kadang-kadang kamu kalau sudah habis klinis nggak berdiri lagi loh gitu kan. Sudah pindah alam loh gitu. Gitu Mbak Dian. Nah Bu, biasanya kan orang-orang yang seperti yang tadi Ibu udah sampaikan, bahwa orang yang melakukan bunuh diri itu biasanya dia udah putus asa banget ya, udah ibaratnya udah mentok gitu. Dia sendiri mentok, lingkungan nggak mendukung, akhirnya menurutnya itu adalah satu-satunya jalan keluar. Sebenarnya ada nggak sih Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali dari orang-orang yang punya kecenderungan untuk melakukan itu? Ya, kalau yang kayak gitu kan misalnya dia kesedihan yang berlarut-larut gitu ya. Kalau sudah kesedihan berlarut-larut itu pasti kan dia pelan-pelan menarik diri. Dia udah beda pola makannya, pola bergaulnya juga beda. Mungkin kita harus curiga atau kita harus waspada terhadap barang-barang yang dibeli. Kalau ada bahan-bahan yang bisa ditekuk yang salah ya gitu kan, atau barang-barang yang tajam, ya itu kita atau harus obat-obatan. Jadi yang seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana caranya dia bisa mengelola emosinya, sehingga jangan yang diambil yang negatif. Mungkin dia lari ke narkoba atau dia mengambil yang berisiko, misalnya dia naik motor terus ngebuat gitu, itu kan juga berisiko gitu kan. Bisa kelihatan seperti itu. Jadi kalau sudah lihat ada kerusah-kerusuh mengambil motor atau mobil, padahal dia dalam kondisi yang nggak stabil, berarti kita orang di sekitarnya yang harus mewaspadai. Tiba-tiba nggak pernah ada misalnya si A ada masalah, kita tahu dia ada masalah, terus jadi pendiam. Tiba-tiba dia mainnya ke toko kimia gitu. Nah ya itu kan, apakah yang dibelinya gitu. Sebenarnya nggak usah ke toko kimia, di toko swalayan aja ada banyak yang mengerikan itu sebenarnya, perlu diwaspadai. Betul. Nah, Bu, ada nggak sih stigma yang terkait dengan kenapa sih orang yang mau bunuh diri atau punya kecenderungan bunuh diri ini kaitannya dengan kesehatan mental? Ya kalau kita ngomongin kesehatan mental itu kan ya kalau kita mempertimbangkan tadi stigma ya, kita mempertimbangkan netizen gitu kan, yang selalu masalah kayak gitu aja kok. Berarti kan orang yang sedang mengalami itu kurang pengetahuan, kurang wawasan terhadap kesedihan yang dirasakan gitu kan. Bahwa ayolah, atau juga orang itu juga sebenarnya kurang menghargai dirinya sendiri gitu. Pengetahuan bagaimana dia harus bangga seharusnya terhadap dirinya sendiri gitu.
dia punya kemampuan, dia punya apapun itu untuk bisa bertahan hidup gitu kan. Misalnya bukan hanya percintaan aja dalam hidup ini gitu kan. Tapi kalau yang buat anak-anak kecil itu yang agak yang sekarang itu agak menjadikan gitu, karena memang harus lingkungan sekitarnya ini yang harus peduli kalau buat anak kecil, karena memang anak kecil itu perlu disayang. Ya kan, perlu perhatian, bukan hanya materi aja yang diberikan. Materi bisa kita berikan dengan semua fasilitas, tapi kalau namanya kasih sayang, dia akan kehilangan karena memang umurnya dia itu sedang membutuhkan kasih sayang gitu. Yang banyak yang terjadi kasus-kasus itu kan tidak ada keterdekatan terhadap orang rumah, atau memang di rumahnya tidak nyaman yang seperti itu ya. Jadi ayo yuk kita di tahun 2024 ini menciptakan rumah sebagai salah satu tempat yang aman buat semuanya yang berada di rumah itu. Baik suami, istri, anak, kakek, nenek, teteh, segala macam lah ya, semuanya. Pokoknya ketika orang pulang ke rumah itu merupakan tempat yang nyaman. Bukan tempat aku nggak mau pulang deh. Di rumah nggak nyaman, di rumah panas. Jadi seperti itu, Mbak. Begitu. Nah, berarti kan kalau gitu lingkungan sosial sama keluarga itu punya peran yang besar dong ya, Bu? Sangat. Dalam mencegah bunuh diri ini. Iya, jadi kalau di rumah itu kan tempat kita harusnya lama berada, dan kita berada di lingkungan sosial. Nah, itu yang harus dicari. Kita harus benar-benar cari lingkungan sosial yang positif, jangan sampai kena lingkungan yang negatif. Jadi lingkungan negatif itu bisa berupa verbal yang selalu bullying, atau tempat yang berteman yang tanda kutip kita harus pakai benda yang tidak dibolehkan ya, misalnya narkoba gitu kan. Itu kan lingkungan sosial yang seperti itu. Kalau kita sudah terjerumus di lingkungan yang negatif, kita akan lebih susah lagi untuk keluarnya gitu. Baik itu nanti kalau meninggalnya karena meninggalnya karena obat itu, atau meninggalnya dia putus asa karena ditagih-tagih tidak bisa membayar benda terharam itu gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi banyak banget masalah yang timbul kalau kita salah mengambil lingkungan pertemanan gitu. Circle ya, kalau kita salah masuk circle, betul, itu benar-benar bahaya ya, karena pengaruhnya besar banget buat kita. Nah, Bu, di antara penyebab seseorang untuk mengakhiri hidupnya itu adalah perasaan sedih yang berkelanjutan, entah karena kebanyakan kayaknya kalau bisa dilihat dari kasus-kasus yang sudah terjadi, ada kecewa kan, ada sedih yang berkepanjangan dan terlalu dalam. Nah, ada nggak sih Bu satu ciri yang membedakan bahwa ini sedih yang biasa sama ini yang sedih yang kemudian depresi, yang menyebabkan depresi dan akhirnya mengerucut menjadi penyebab bunuh diri? Jadi kalau yang seperti itu, kita manusia nggak mungkin nggak sedih dong, Mbak Diana. Pasti gitu ya. Jadi kalau kita mau menangis sekarang, menangis besok, itu nggak. Dan kita berdiri lagi, kita bangkit lagi, dan kita meneruskan aktivitas, itu berarti itu nggak masalah. Itu kesedihan yang bisa kita atasi. Nah, kesedihan yang nggak bisa diatasi itu apabila dia sudah menangis, terus nggak mau mandi. Itu yang paling penting sebenarnya, merawat diri. Nggak mau makan ya, sama dirinya aja udah nggak aware ya. Yang seperti itu gitu ya. Jadi dia duduk termenung, mata kosong. Yang itu kan benar-benar harus perhatian yang kayak gitu ya. Pokoknya merubah perilaku banget gitu. Pola makan, pola tidur itu sudah berantakan sama sekali. Mimpi buruk atau atau malah nggak bisa tidur sama sekali gitu kan. Orang kan beda-beda ya ininya. Jadi itu yang perlu diperhatikan gitu, tanda-tanda yang seperti itu. Terus misalnya dia nulis pesan yang nggak jelas, atau dia sudah mulai pamit-pamit, atau sudah yang menjurus-jurus ke sana gitu kan. Yang seperti itu sih yang harus kita waspadai gitu, Mbak Dian. Nah, kalau udah nemu yang misalnya nih ada anggota keluarga yang kayak gitu, atau teman kah, atau tetangga, atau sahabat yang kayak gitu, apa yang sebaiknya kita lakukan, Bu? Yang pertama, jangan menasehati. Malah nggak boleh? Nggak boleh, karena itu membuat dia nyaman dan malah menjauh dari kita gitu kan.
Oh. Yang penting itu tadi, berikan rasa nyaman bahwa dia itu masih dibutuhkan. Berarti apa namanya? Diberi penghargaan ya. Gitu ya, memberi lingkungan yang nyaman, makan minum, pokoknya itu tercukupi yang di situnya gitu kan, mengajaknya berolahraga mungkin yang seperti itu gitu. Jadi jangan pernah sekali-sekali menasehati kamu nih harusnya begini begini, kamu sesuai agama nih salah begini, jangan, itu sudah nggak bisa didengerin sama dia gitu kan. Jadi mendingan nggak usah sama sekali gitu. Jadi benar-benar berikan tempat yang nyaman dulu buat dia, gitu kan. Nanti kalau dia nyaman, nah kalau dia mau ngomong lah baru pelan-pelan. Kalau belum, jangan pancing-pancing, jangan apa gitu. Yang penting itu tadi, kita ada buat dia dulu gitu. Dirangkul dulu ya. Jadi bukannya kita langsung gitu. Kamu sih sudah dibilangin nggak percaya, yang seperti itu. Gitu. Berarti kalau gitu bisa dibilang kita tahu dia bermasalah, tapi kita jangan membuka masalah itu dulu ya. Jangan nanyain, jangan kepo, jangan nasehat, apalagi agamis juga jangan dulu gitu ya. Untuk orang-orang tertentu kan jangan ceramah ya. Oh iya, gitu. Nggak, kalau dia misalnya nggak mau terima terus dia pergi dari kita, lama rugi gitu. Malah kan. Kita kehilangan kontrol ya, nggak bisa gitu. ya. Jadi kalau kita sebagai anggota keluarga itu tadi, yang dibutuhkan adalah peluk, berikan kasih sayang, itu yang dibutuhkan. Berikan penghargaan, berikan bahwa dia itu masih dibutuhkan gitu kan. Ajak dia di situasi yang memang dibutuhkan gitu, yang seperti itu. Tapi kalau misalnya nanya mau kamu apa sih gitu, boleh nggak? Enggak lah. Oh nggak juga. Nanti aku nih lagi nggak mau ngapa-ngapain. Ayo iya, gimana? masih jawabnya gitu ya. Gitu. Jadi nggak usah ya, misalnya ya kita, aku lagi punya makanan nih, aku baru masak misalnya, seperti itu. Atau aku lagi punya baju baru, tapi kok kesempitan ya, kamu mau nggak pakai gitu ya. Hal-hal yang menyenangkan, hadiah-hadiah kecil gitu kan. Aku bikinin, aku lagi bikin teh, aku baru bikin kopi, kamu mau nggak? Gitu. Jadi memang benar-benar menemani aja ya. Menemani aja, memberikan dia kebahagiaan biar itu sedikit gitu. Biar gitu. ibaratnya biar dia tetap merasa bahwa ada orang-orang di sekitar yang dia care sama yang care dia, sama dia, bukan dia ditinggal gitu kan. Karena pada saat itu sebenarnya itu yang dia butuh ya. Rasa kesepian yang sangat, merasa tidak ada yang bisa diajak bicara gitu kan. Jadi tapi kita setelah tahu itu jangan kita ajak ngobrol yang kesana gitu ya. Kita biasa ngobrol enteng-enteng aja gitu. Nah, kapan kita mulai bisa masuk, Bu? Nunggu dia berarti? Iya. Jangan kita yang biarkan dia siap untuk bicara. Dan itu timingnya yang harus tepat gitu kan. Jadi memang nggak setiap orang bisa langsung ngobrol gitu kan. Jadi ada waktu, orang ini benar nggak ya, orang ini bisa dipercaya nggak ya gitu. Jadi yang seperti itu timingnya dia yang menentukan. Biarkan dia siap untuk bicara gitu. Untuk mengeluarkan ya ibaratnya ya. Nah, apa sih Bu yang di tengah maraknya banyaknya kasus bunuh diri ini, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai individu dan sebagai masyarakat untuk mencegah jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini tuh terjadi lagi? Jadi kalau di keluarga itu kita meningkatkan kewaspadaan. Kita harus mulai peduli terhadap lingkungan ya. Itu mau pasangan kayak, mau anak kayak, mau apa yang kita ngomongnya skup yang terkecil dulu ya, keluarga. Bagaimana kita harus care. Itu tadi loh Mbak, gadget itu loh, kita berhadapan tapi kalau gadget di masing-masing pegang masing-masing terus nggak ada komunikasi kan Mbak, kan kita nggak tahu gitu kan. Duduk emang deket-deket tapi sibuk sendiri-sendiri. Nah itu tadi kan kita nggak pernah tahu nih Mbak Dian lagi sedih apa enggak gitu kalau kita pegang gadgetnya masing-masing. Nah yang kepedulian kayak gitu. Jadi kita mencari aktivitas bersama gitu. Apa mau sarapan sama-sama kek gitu, atau keluar sama-sama kek gitu kan. Yang seperti itu yang harus kita lakukan gitu. Keluar itu kan bukan hanya belanja, yang jalan-jalan tadi itu meningkatkan tingkat kepedulian terhadap sesama, itu yang paling penting gitu kan. Nanti kalau sudah dia percaya sama kita kan pelan-pelan pasti dia akan kebuka ya, bakal cerita ada apa gitu. Dan yang penting kita juga jangan mengabaikan kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita. Misalnya kita sudah kayak gini terus kita ceritain ke orang lain. Jadi ember gitu. Itu kan harus. Jadi dia udah nggak mau cerita lagi nanti aku gitu cerita sedikit aja ceritanya udah kemana-mana. Gitu.
dapatnya telur sampai sana udah jadi cake. Betapa banyak itu bahan bahan tambahannya. Gitu. Nah, berarti kayak gitu kita sebagai individu, keluarga dan masyarakat juga harus meningkatkan kesehatan mental dong ya Bu, kalau kayak gitu. Iya, itu yang sangat penting. Nah, kita kesehatan fisik aja kita utamakan, kita nggak mau flu. Kita nggak mau pusing, tentunya juga kita nggak mau kesehatan mental itu terjadi, kesehatan mental kita turun gitu ya. Nah, padahal kan kita hidup nggak mungkin nggak ada masalah. Betul. Kesedihan itu kan pasti ada. Tapi bagaimana caranya kita bisa mengelola emosi kita ketika menghadapi masalah itu gitu. Ya tentunya harus kita mendapat dukungan ya. Kalau kita punya teman yang tepat gitu kan, ya alhamdulillah kita punya keluarga yang mau mengerti dan cari solusi bagaimana caranya menghadapi situasi yang sedang kita hadapin gitu Mbak Dian. Saya pernah membaca Bu di sebuah situs ya, bahwa orang-orang yang mau melakukan suicide ini mereka seperti mendengar suara-suara yang kayak ngajakin gitu loh Bu. Nah itu penyakit yang saya omongin tadi. Nah itu memang gangguan mental. Itu ada schizofren, ada bipolar, yang dalam fase yang depresi gitu ya. Itu yang memang gangguan mental. Itu salah satu faktor atau banyak faktor yang ada dulu kan dari awal tadi kan saya penyebabnya kan saya sudah bilang antara dulu sama sekarang itu beda. Yang sekarang nggak usah kayak gitu, malah yang cari kitanya yang aktif bagaimana cara bunuh diri. Kalau dulu kan ada suara-suara tuh. Nah ini nggak ada suara, kita gimana ya caranya bunuh diri yang aktif, itu bedanya di situ. Dulu dan sekarang itu di situ. Berarti bisa dibilang juga semakin mudahnya teknologi, semakin gampangnya informasi yang kita dapat, itu justru dorongan itu semakin kuat ya. Nah itu informasi layaknya seperti pisau, kita mau pakai buat negatif atau positif. Ya, dua mata sisi. Dua sisi yang mata uang kadang yang gini gitu ya. Gitu. Seperti itu gitu. Kadang kalau informasi yang kita dapat benar, nah kalau informasi yang didapat hoax kan repot ya, yang seperti itu gitu. Nah itu yang paling menyedihkan kalau yang dicari informasi yang negatif itu tadi gitu. Betapa medsos itu sangat berpengaruh pada orang-orang gitu. Ketika misalnya, kok teman-teman pada keluar negeri semua, pada begini-begini, aku ini kok nggak ada apa-apanya ya, cari rezeki susah begini-begini itu. Aku gini-gini aja. Terus tambah, iya nih kamu sih nggak mau usaha. Nah ada bullying juga gitu kan. Nah kalau orang yang nggak biasa dibullying ya pasti langsung tambah down ya. Gitu. Jadi itu tadi, bagaimana kalau misalnya nggak kuat diomongin orang, tutup medsosnya gitu kan. Gitu. Ganti teman gitu ya. Jadi langsung cari yang positif aja gitu Mbak Dian. Nah Bu, sebagai seorang psikolog, Ibu pasti punya nih saran atau cara untuk ya jangan sih sahabat-sahabat Thompson di luar sana, jangan lah ya. Untuk mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang merasa ada di titik itu gitu, ada di titik antara putus asa, galau, gue ngelanjutin hidup nggak ya, kok gini-gini amat sih hidup gue gitu, nggak ada perkembangan atau kayaknya gue nggak berarti banget. Nah, saran Ibu sebagai seorang psikolog untuk mereka-mereka yang saat ini ada dalam posisi itu, Bu. Yang penting itu adalah kalau di lingkungan sekitarnya tidak ada yang orang yang diajak bicara, tentunya harus datang ke profesional gitu ya. Tapi ketika merasa nih, aku kok susah ya, gini mentok, kesini mentok, percayalah bahwa kita punya Tuhan dan kita punya harga diri, tubuh kita ini punya banyak manfaat. Nah, bagaimana caranya kita ini memanfaatkan biar bisa berharga buat orang lain. Jadi jangan putus asa bahwa dirinya itu tidak punya apa-apa. Manusia diberikan oleh Tuhan banyak sekali kelebihan gitu ya. Jadi itu harus menyadari di situnya. Kalau enggak ya ayo datang ke profesional biar dibantu pelan-pelan gitu. Untuk bisa keluar dari situasi ini ya. Gitu. Kadang-kadang kan orang sudah buntu ya, kesini salah. Iya kan. Gitu. Dari yang informasi yang beredar di media sosial ya, kasus kayak bunuh diri di Semarang itu kan mahasiswa yang dia loncat dari mall
Mall Paragon di Semarang. Kemudian nggak berapa lama, mungkin selang hanya beberapa hari kemudian, itu pelajar anak SMK di daerah Blitar atau di Jawa Timur lah pokoknya, yang nabrakin diri ke kereta gitu. Dan rata-rata keluarganya tuh shock gitu. Mereka merasa kayaknya everything is okay gitu. Tiba-tiba ditemukan anaknya kayak gini, terus udah ninggalin surat gitu. Nah, berarti kan sebenarnya si anak ini, si pelaku ini sudah punya masalah. Cuma mungkin lingkungannya tidak aware, atau mungkin karena apa ya, kadang-kadang orang tua juga, ini sebenarnya catatan penting sih kita sebagai orang tua juga, ketika kita ngelihat anak secara fisik, oh baik-baik aja ada di rumah, itu udah gitu, nggak kurang deket sama anak, mungkin hanya tahu sekedar dia temennya si A si B, tapi nggak pernah mau cari lebih jauh sebenarnya di circle pertemanannya seperti apa gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, Bu, apa sih yang harus kita lakukan sebagai orang tua terutama? Karena yang mengambil jalan untuk mengakhiri hidup itu kebanyakan malah anak-anak yang masih sangat muda. Ya itu tadi ya, kalau anak muda itu kan memang jiwanya masih rentan, jiwanya masih labil. Di situasi masih puber, di mana mood itu bisa naik turun. Betul. Nah kalau mood lagi naik ya bisa aktivitas seperti biasa, tapi kalau lagi moodnya turun ini, nah tidak ada dukungan dari rumah. Jadi pentingnya keterbukaan pola asuh yang diterapkan oleh orang tua ke anak ini yang harus kita ganti gitu kan. Bagaimana caranya itu saling menceritakan, saling cari solusi, sehingga tahu masing-masing masalah yang dihadapi. Apalagi di situasi yang sekarang di mana perekonomian lagi yang jungkir balik gini ya. Jadi anak tahu situasinya keuangan di rumah seperti apa, sehingga tidak menuntut gitu ya. Terus orang tua juga tahu masalah apa sih yang ada di anaknya di usia labil ini, di usia puber ini. Nah ini yang kadang-kadang orang tua itu nggak mau tahu gitu. Dia mikir anaknya ya anak gitu ya, dari anak kecil ya sudahlah anaknya gitu kan, sampai seberapa pun usianya sampai tua ya anaknya ya tetap anak gitu. Padahal tiap usia itu punya tugas perkembangannya masing-masing gitu kan. Itu yang harus dipahami benar oleh orang tua, bagaimana cara menghadapinya gitu. Jadi misalnya aja anak itu lagi ujian terus ditinggal pacar, yang masalah yang seperti itu gitu. Nah itu bedanya anak sekarang dengan anak dulu. Kalau anak yang dulu tuh lebih kuat dibanding anak sekarang gitu kan. Nah yang seperti itu gitu masalah-masalahnya, dan juga media sosial gitu. Kalau orang dulu bunuh diri beritanya nggak masuk kemana-mana ya. Kalau yang sekarang gitu kan, nggak keluar, nggak kejadian kayak sekarang kan, kejadian di Bali sampai ke Merauke. Ya, jadi kadang-kadang itu tadi yang saya bilang bahwa oh ya kalau anak itu memang tidak ada pengetahuan sebelumnya, itu pengetahuan tentang apa saja gitu ya Mbak ya. Jadi kurangnya pengetahuan itu bisa membuat orang itu dengan mudah enak bunuh diri aja ya gitu. Jadi itu solusi daripada ngapa-ngapain semua serba salah, mending bunuh diri. Padahal kan banyak yang harus dipikirkan gitu. Terutama kalau misalnya kita ngomongin agama gitu kan. Itu yang harus diberikan pola asuh yang seperti itu oleh orang tuanya. Agama jangan ditimpakan pada pendidikan di sekolah, tapi di rumah itu juga sehari-hari gitu ya. Jadi bentuknya bukan menasehati, tapi memberikan contoh, memberikan jalan keluar. Kalau orang tua misalnya ada masalah, bagaimana jalan keluarnya, itu yang dicontoh gitu loh. Kalau misalnya orang tua ngomong kalau kayak gini mati aja, nah itu loh ya, itu kadang-kadang lo kan cuman bercanda ya, jangan dibuat bercanda, karena itu kalau itu terus-terusan dilakukan gitu kan, oh iya mati aja ya. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang orang tua nggak sadar gitu kan apa yang sudah diucapkan padahal doa juga gitu. Jadi yang seperti itu, bagaimana caranya memberi solusi terhadap masalah yang dihadapi gitu kan, yang seperti itu. Atau itu tadi, kalau misalnya anak merasa ditinggal dari perceraian kedua orang tuanya, ya ayo rangkul lagi gitu kan. Misalnya anak dititipkan di orang tuanya gitu, maksudnya kakek neneknya gitu kan. Jadi kan terus habis itu nggak ada kabar beritanya, mereka sibuk masing-masing mereka sibuk kerja, sibuk apa.
Kan nanti kalau hasil kerjanya dikasihin ke anak, ya nggak gitu juga gitu, bahwa tetap kasih sayang itu diperlukan gitu. Perhatian. Nah, ketika sampai di pacarnya dia butuh kasih sayang, kayak pacarnya meninggalkan juga. Nah, dia kan rasanya, loh aku habis ini ngapain aku hidup karena aku nggak dapat kasih sayang dari mana-mana. Seperti itu gitu loh Mbak Dian. Jadi memang kita harus aware. Kita harus tahu sebenarnya anak kita dalam masalah apa. Jadi kita sering ngobrol apa yang dihadapi di lingkungannya dengan temannya. Jadi kalau sama anak jangan hanya ngomongin kamu nilainya berapa. Betul. Gitu, jangan kan? hanya menuntut ya. Gitu kan. Jadi yang seperti itu gitu kan. Jadi kan sampai di rumah tanyain PR-nya apa? Tadi ulangan dapat berapa? Enggak gitu. Terus lah. diomelin lagi. Misalnya udah jujur dapat 6. Mama dulu dapat 9 loh gitu kan. Jangan dibandingkan dengan kita lah, situasinya beda gitu. Seperti itu. Nah, Bu, kan di samping rasa sedih yang kemudian putus asa, ada juga seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa bunuh diri atau mengakhiri hidup itu bisa juga diambil oleh seseorang ketika dia punya rasa bersalah yang teramat sangat besar terhadap sesuatu. Entah itu karena dia merasa dia gagal kah, entah karena dia merasa bersalah karena tidak bisa menjaga kepercayaan atau apa. Nah, caranya gimana sih untuk menavigasi rasa bersalah ini biar tidak sampai pada keputusan untuk mengakhiri hidup? Ya, bahwa orang itu bisa salah gitu ya. Orang boleh bertanggung jawab terhadap kesalahan apa yang sudah kita lakukan gitu. Nah, itu yang pentingnya, bahwa kita juga harus memaafkan diri sendiri, bahwa kita kan bisa salah. Kita bukan Tuhan yang semuanya sempurna bisa kita lakukan. Tapi itu nggak gampang. Karena tentunya kita hidup di lingkungan. Kalau kita sudah berbuat kesalahan, pasti orang itu akan gampang banget menghukum memberi kita, hukuman gitu, ya. karena ya itu ya pelan-pelan. Kalau yang paling mudah ya pergilah dari lingkungan itu, pindah ke suatu tempat yang tidak ada yang dikenal, sehingga masih bisa memulai dari nol lagi gitu. Tapi yang paling penting dimanapun, kalau kita sudah merasa bersalah, kita pernah berbuat salah, ya kita minta ampun, dan kita harus bangkit lagi gitu kan, gitu. Jadi jangan terus-menerus merasa bersalah, terus kamu sih gini, harusnya kamu nggak begini. Nah, kalau kayak gitu sendirian, mungkin itu kan langsung terus-terusan ya pastilah ya. gitu. Ya udah, pokoknya harus keluar dari medsos yang kayak gitu-gitu, yang tidak menyalahkan gitu, seperti itu. Ya menghilang untuk sementara dan memperbaiki diri gitu. Menghilang bukan untuk selamanya ya gitu. Bukan benar-benar untuk mengatur strategi, mengatur emosi, mengatur mental supaya tidak terjadi yang seperti itu. Kita mencari lingkungan yang bisa mendukung kita untuk tetap bisa bertahan. Bisa mendukung dan menerima. Nah, kalau tadi kita membahas tentang menolong mereka jangan sampai melakukan mengakhiri hidup. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka yang akhirnya kok setelah punya niat melakukan mengakhiri hidup tapi ternyata bisa diselamatkan. Nah, ini kan juga PR lagi nih, Bu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong seseorang yang sudah niat melakukan itu tapi ternyata berhasil kita selamatkan nih sama lingkungan kita, kita masih punya tugas. Bukan berarti ketika dia selamat sudah selesai. Kita punya tugas. Apa yang harus kita lakukan untuk menemani dia yang melewati masa itu? Yang penting tadi rasa aman dulu. Rasa aman, dan kita jaga dia supaya jangan sampai ada benda-benda yang kira-kira bisa dipakainya untuk bahan membunuh diri gitu kan. Jadi itu yang harus kita jaga. Jadi rasa aman itu baik aman secara mental, jadi dia nyaman berada di sisi kita, tapi juga aman terhadap secara lingkungan gitu yang itu. Terus menumbuhkan lagi motivasi dia untuk hidup, bahwa dia masih bisa berarti, dia masih punya harga diri, dia masih punya kemampuan untuk bisa bekerja di lingkungan. Jadi ini benar-benar, karena kalau dia jatuh sedikit itu kayak berulang, karena kemungkinannya lebih besar untuk mengulangi lagi jadi dia kepleset sedikit udah langsungnya membunuh diri lagi gitu. Itu menjaganya susah banget karena itu sudah mental ya. Nah, itu bagaimana merubah
pola pikirnya menjadi orang yang lebih kuat untuk menjalani hidup gitu. Berarti jangan sampai juga kita menyinggung-nyinggung, kamu dulu loh pernah gini-gini gitu ya. Benar-benar dijaga ya. Dan kalau bisa ya sebenarnya itu tugas profesional untuk mencari sih sebenarnya akar masalahnya di mana supaya bisa dikikis pelan-pelan dan diganti mindsetnya menjadi lebih positif gitu. Soalnya kan pasti sesuatu yang nggak mudah ya Bu, ketika ada seseorang yang udah niat untuk mengakhiri hidup tapi ternyata terselamatkan, pasti pada saat yang setelah itu pasti dia masih punya ini kan. Iya, karena akar masalahnya kan juga belum disembuhkan. Berarti jadi, tugas kita adalah mencari akar masalah. Iya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia? Itu tugasnya profesional, karena kalau enggak kita salah ngomong jadinya kepo. Nah kan repot yang seperti itu. Malah ini juga ya. Karena pasti ada tekniknya itu Mbak. Gitu. Okay. Berarti nggak bisa sembarangan dilakukan. Benar-benar butuh pendampingan profesional ya Bu. Karena itu butuh pengetahuan. Karena ya itu tadi pendampingnya benar-benar kalau mau ya harus belajar banget gitu. Nggak sembarangan terus kita main nasehatin aja. Karena orang yang sudah kayak begitu ya itu tadi nggak sembarangan bisa dinasehatin. Iya, karena ibaratnya dia sudah terluka, dia butuh perawat yang benar-benar memang ahli di bidang itu. Jadi nggak bisa ya. Asal korek-korek nanti luka lagi gitu. Lebih dalam kan gawat. Kaki habis patah kan nggak bisa digituin aja. Harus butuh gip dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Nah, Ibu, kesimpulan dari obrolan kita pada kesempatan sore hari ini tentang maraknya fenomena bunuh diri. Tingkatkan kepedulian dan tingkatkan kasih sayang di dalam keluarga, karena keluarga itu adalah tombak utama, ujung tombak kita bisa saling memberikan pengawasan terhadap masing-masing pribadi gitu. Jadi semoga di awal tahun 2024 ini dengan kita menjaga pola kasih sayang, pola asuh di dalam keluarga yang dimulai dari diri kita sendiri untuk bisa positif, memberi lisan yang baik gitu kan, tidak menghakimi, tidak menghujat, tidak membuli, jangan gampang judgmental. Jadi itu yang saya harapkan untuk bisa mengubah tahun 2024 ini lebih indah. Kalau kita nggak mau dikatain, kita jangan ngatain. Kalau nggak mau dicubit, jangan nyubit duluan. Betul. Jadi ayo ya kita ciptakan keluarga harmonis, keluarga bahagia, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Berarti memang yang diperlukan untuk kita agar keluarga kita ya minimal ya Bu, yang paling dekat dulu, tidak sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup adalah meningkatkan kepedulian, kasih sayang. Mungkin juga lebih perhatian, komunikasi juga itu juga penting ya Bu. Nah, kalau memang ada sahabat Thompson yang saat ini merasa lagi galau, lagi banyak masalah, terus bingung, mau cerita sama si A kok ragu, takutnya nanti dia jadi ember atau bukannya dapat solusi tapi malah tambah pusing, pastinya sahabat Thompson membutuhkan profesional. Nah, ada Ibu Ira yang akan siap untuk berbagi cerita atau menjadi teman ngobrol ya Bu, teman sharing dengan sahabat Thompson semua yang punya masalah, entah itu ya nggak tahu habis putus cinta atau masalah yang lain, bisa curhat sama Ibu Ira, dijamin curhatnya nggak bocor kemana-mana dan dapat solusi yang terbaik. Itu bisa datang konsultasi bersama Ibu Ira di Diamet Bali. Alamatnya Bu Ira? Jalan Pemuda 3 nomor 16A Renon Denpasar. Nah, ada di Diamet Bali di Jalan Pemuda 3 nomor 16A Renon Denpasar. Bisa datang ke sana untuk ngobrol-ngobrol, tentu saja by appointment atau dengan janji. Nah, untuk janjinya sahabat Thompson bisa call di mana Bu? 0812 Oke. 4646 0447. Nah, karena nggak bisa, Ibu Ira nggak setiap saat ada di sana, harus janjian dulu. Jadi jangan lupa untuk reservasi dulu atau mungkin cari info dulu di 0812 4646 4646 0447. 0447. Jangan lupa sahabat Thompson, jadi kalau punya masalah nggak usah khawatir. Ada tempat curhat yang benar-benar nyaman, benar-benar insya Allah bisa memberikan jalan keluar, nggak takut bocor kemana-mana.
Dan yang pastinya lega juga nanti akan diberikan jalan keluar step by step harus apa. Bisa ketemu dengan Ibu Ira ngobrol di Diamet Bali di Renon ya, di Jalan Pemuda 3 nomor 16A Renon. Tentu saja dengan reservasi. Bisa juga reservasi melalui IG-nya Diamet Bali di @diametbali. Silahkan DM di sana untuk ngatur jadwal atau mungkin juga mau nanya-nanya gimana prosedurnya. Jangan lupa untuk DM juga di Instagram Diamet Bali di @diametbali. Nah, Ibu Ira, alhamdulillah obrolannya asik banget sore hari ini. Terima kasih Mbak Dian, semoga bermanfaat. Insya Allah bermanfaat. Dan satu hal yang perlu dicatat sahabat Thompson, tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Betul. Jadi jangan pernah terlintas dalam hati, dalam pikiran untuk mengakhiri hidup. Karena hidup ini indah. Betul. Bagaimana kita cara menghadapinya aja. Betul. Jadi yang kita perlukan adalah cari teman ngobrol yang pas, yang positif juga. Dan kalau memang merasa udah nggak sanggup, jangan sendirian aja. Cari teman, cari dukungan. Setiap manusia punya masalah, ya Bu, betul ya. Setiap manusia punya masalah. Tapi jangan khawatir karena Tuhan menyediakan masalah berikut jalan keluarnya. Betul. Hanya kadang kita yang nggak ngerti mau lewat kemana, dan kita kadang butuh orang untuk menunjukkan kemana sih arah kita. Nah, itu salah satu tugas dari Ibu Ira adalah mengguide atau menemani sahabat Thompson semua untuk menemukan jalan keluar dari masalah. Oh, jadi ada polisi mental ya? Nah, bersyukur sekali ada orang-orang seperti beliau yang mengabdikan diri di dunia psikologi, di dunia kesehatan jiwa, sehingga kita ini yang punya banyak masalah bisa menemukan jawaban untuk masalah-masalah kita. Oke, Ibu Ira, terima kasih banyak untuk kehadirannya sore hari ini. Terima kasih Mbak Dian. Semoga sehat selalu. Amin. Sehat jiwa dan mental ya? Amin, itu nomor satu. Dan sahabat Thompson, luar biasa sekali obrolan kita di sore hari ini tentang maraknya fenomena bunuh diri atau suicide. Semoga apa yang sudah kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini akan membawa manfaat dan memberikan insight baru kepada sahabat Thompson semuanya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu mengikuti talk show bersama Diamet Bali di setiap hari Selasa jam 3 sampai dengan jam 4 sore di 93,3 FM Thompson News Radio Bali. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini. Diana undur diri, kita akan jumpa lagi esok hari. Selamat sore dan tetap semangat.